Sio yang paling beruntung di tahun kuda api adalah sio kambing, kemudian kedua sio anjing, ketiga sio naga, keempat sio kuda, dan kelima adalah sio kelinci. Kalau kita flashback ke tahun kuda api, siklus tahun kuda api 60 tahun yang lalu, Indonesia mengalami penyesuaian dari G13 PKI tahun 65 ke tahun 66, dan kemudian juga pengalihan kekuasaan dari Pak Karno ke Pak Soekarno ke Pak Harto gitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa sejarah itu bisa berulang kembali. Saham sendiri saya menyarankan untuk lebih berhati-hati khususnya semester 1 karena ini masih dipengaruhi ular kayu. Ini market akan roller coaster di tahun ular kayu. Dan ini memang sudah terbukti ya bahwa market kita ini sangat apa ya naik turunnya sangat gila ya. Untuk kripto saya agak agak harus menganjurkan harus berhati-hati untuk kripto karena menurut pengalaman saya dan perhitungan kami bahwa kripto ini kurang menyukai elemen api. Pak Yulis, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Sio Kuda Api tahun ini begitu ya. Nah, ini secara keseluruhan tahun 2026 di tahun Kuda Api bakal penuh hoki atau banyak tantangan ya Pak ya? Oke, David, sebenarnya sih setiap tahun kan pasti ada membawa peluang dan tantangan ya. Oke, tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau berbicara tentang tantangan di tahun ini, ya kuda sendiri kan elemennya adalah api kecil. Jadi kuda tidak melambangkan sifat binatangnya. Banyak orang yang salah paham mengenai ini ya. Jadi kuda berhubungan agresivitas, kecepatan dan sebagainya, apa kerja keras ya. Ini satu pandangan yang keliru. Jadi kuda sendiri mewakili api kecil ya. Karena kalau bicara kerja keras kan ya dalam 12 tahun kita harus tetap kerja keras ya. Nggak peduli cuma tahun kuda, orang akan banyak bekerja keras. Tahun babi orang banyak tidur kayak gitu ya. Ini adalah satu pandangan yang dangkal menurutku ya. Jadi karena mewakili api kecil dan kudanya datang dengan kuda api besar, maka double combo api ini akan membawa tantangan yang berhubungan dengan pertama, dalam hal sikap, orang akan lebih agresif, orang akan lebih tidak sabar, kemudian orang pengen hasil cepat, FOMO, ya, tidak mau ketinggalan. Ini akan bisa kita lihat dalam bentuk aksi-aksi masyarakat seperti tuntut menuntut, ya, sifat agresif ini muncul dalam hal konflik, perang, demo, dan macam-macam. Nah, ini bicara tentang tantangannya. Sedangkan kalau bicara tentang peluang di tahun kuda api ini, kita akan banyak melihat orang banyak tren untuk membuka bisnis berelemen api ya, seperti restoran, kuliner, kemudian banyak orang akan melakukan. Kalau kita akan melihat juga bahwa peluangnya ini juga akan bisa menaikkan harga emas lagi, seperti itu. Oke, artinya Oke. sebenarnya banyak banyak sekali peluang yang bisa diambil begitu ya, Pak Yulius ya. Ya, Tadi betul, David. dari mungkin dari sisi bisnis tadi itu kan banyak sekali apa ya peluang-peluang tadi itu ya yang bisa Ya, mungkin yang belum dilakukan tapi terpikir untuk bisa dilakukan begitu. betul, betul. Ya, jadi kalau JJ dan David ya, perlu diketahui bahwa tahun kuda api ini adalah tahun klimaks ya. Kalau kita pada saat kita nonton film ya, ini kan pasti ada berapa klimaks seperti itu ya. Tetapi kalau kuda api ini adalah klimaks besarnya, karena setiap kuda api ini akan melahirkan adanya apa ya, satu satu gelombang aksi manusia yang luar biasa seperti itu ya. Kalau pada saat tahun tikus logam pandemi, aksi manusianya itu lebih sifatnya pasif. Tapi pada saat kuda api ini adalah ekstrim daripada tahun tikus logam pada saat pandemi ini ya. Jadi orang lebih berani, lebih keluar, lebih berani taking action ya. Dan kadang ini mereka easy come easy go kayak gitu ya. Artinya satu berita akan disikapi dengan cepat, tapi akan overreaktif gitu kan. Tapi nanti akan padam dengan cepat juga. Dan saat berbisnis pun juga seperti itu ya. Hari ini mau buka ini, kemudian besok sudah nggak laku, kemudian akan tutup seperti itulah. Jadi karena ini berhubungan dengan adanya seperti nonton film klimaks, maka kita perlu ya menahan diri, jangan terburu-buru ya. Kunci di tahun ini sebenarnya adalah kemantapan, bukan kecepatan seperti itu. Begitu, David. Oke, Oke. kemantapan ya. Kehati-hatian Hmm. begitu juga ya, Ya. Pak Yulius ya. Oke, Pak Julius, Gitu. tapi kalau dari semua CEO nih di tahun kuda api ini yang paling show up, yang paling bersinar, mentereng tuh apa tuh, Pak Oke, Julius? ya benar dikatakan tadi bahwa sio yang paling beruntung di tahun kuda api adalah sio kambing, kemudian kedua sio anjing, ketiga sio naga, keempat sio kuda, dan kelima adalah sio kelinci. Oke, jadi sio yang beruntung ini dimaknai ya, JJ, itu adalah seperti akan mendapatkan lebih banyak lampu sorot ke mereka. Oke, akan popularitas,
terkenal, disukai oleh banyak orang ya. Kalau bekerja itu berarti disukai oleh atasan atau bos atau customernya. Kalau di masyarakat berarti akan ada mudah daya tariknya seperti itu ya. Orang akan mendengarkan nasihat mereka ataupun pendapat mereka. Kalau di sosial media itu diartikan bahwa akan lebih mudah populer atau terkenal ya. Yang penting bikin konten yang bermutu aja gitu loh. Jadi tahun ini skip beli followers, skip beli like yang fake punya. Wah, berarti Oke. berarti buzzer turun nih. Aduh, aduh, Beli followers maksudnya. Beli followers. aduh. Tapi Pak Julius, kalau tadi kan CEO yang paling bersinar gitu ya. Kalau CEO yang paling harus banget hati-hati nih bakal ada tantangan besar di tahun ini tuh apa, Pak Julius? Oke, SEO ya perlu lebih waspada ya, harus lebih menjaga tindakan dan perbuatannya adalah SEO tikus, kerbau, ayam, kelinci dan kuda. Jadi SEO kuda ini dan kelinci adalah SEO yang kita lihat adalah SEO yang beruntung, tapi juga SEO yang akan mendapatkan tantangan tahun ini ya. Seperti kita melihat bahwa orang sukses atau orang kaya pun tidak ada jaminan bahwa keluarga mereka tidak bermasalah atau tidak jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami sakit atau mengalami hal-hal apes lainnya, contohnya digugat orang seperti itu. Ya, jadi demikian bahwa SEO yang perlu waspada ini, yaitu tikus, kerbau, ayam, kelinci, dan kuda ini diharapkan untuk pertama ya lebih aware terhadap apa yang dilakukan. Contohnya jangan main cari masalah ke orang lain, lebih bagus hindari konflik. Kemudian hindari melakukan olahraga yang berbahaya, hindari renovasi rumah. Kemudian persiapannya lakukan lebih matang dan juga kalau bisa nih kalau pada saat kita stres ya kita lakukan healing ataupun tingkatkan amal ibadah ya. Jadi tahun ini adalah tahun untuk melakukan introspeksi, dan tahun yang kita sebut ciong ini bukan berarti sial, cuma hanya tahun ini menuntut kita itu untuk lebih fleksibel berubah ya. Ciong esensinya adalah perubahan, jadi pada saat perubahan terjadi akan sangat tidak nyaman, harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Jadi pada saat kita resisten, ini akan terjadi fight back ya. Apa artinya terjadi akan sulit untuk berubah dan akan terjadi stres banget. Dan inilah potensi sakit dan kecelakaan akan muncul karena resistensi ini. Jadi diperlukan ketahanan mental, diperlukan usaha yang lebih. Namun di sisi lain kita harus menghindari konflik dan menjaga tetap mental lebih tenang dan stabil di tahun ini. Demikian. Menarik CJ dan tadi Bram. yang disampaikan Pak Yulis, kata kuncinya salah satunya adalah relevan ya. Fleksibilitas juga tadi ya, Betul. Pak Yulis ya. That's right. Ya, betul. Oke, Pak Julius, ini kan energi besar dan dinamis sering dilekatkan pada kuda api begitu ya, Pak Julius. Apakah Ya. ini mungkin mudah-mudahan Pak Julius mau jawab ya. Pertanda tahun yang panas secara sosial dan politik mungkin, Pak Julius? Ya, betul. Ya, kalau kita flashback ke tahun kuda api, siklus tahun kuda api 60 tahun yang lalu, Indonesia mengalami penyesuaian dari G13 PKI tahun 65 ke tahun 66 ya, pemberantasan sisa anggotanya, dan kemudian juga pengalihan kekuasaan dari Pak Harto dari Pak Karno ke Pak Soekarno ke Pak Harto gitu ya. Oke, jadi adanya taking power gitu ya. Di zaman now itu seperti apa ya? Kalau legal ya nggak masalah, tapi kalau illegal ya itu kita sebut seperti usaha yang merebut kekuasaan seperti itu ya. Jadi demikian itu adalah Indonesia. Sedangkan di Tiongkok 60 tahun yang lalu, tahun 66 adalah dimulainya revolusi budaya, ya, culture revolution, yang mengakibatkan meninggalnya jutaan orang, ya, at the end seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahwa sejarah itu bisa berulang kembali. Karena panasnya api ini, negara kita, Indonesia, tidak menyukai elemen api. Jadi pada saat elemen api ini muncul, maka social unrest akan muncul ya, ketidaktenangan sosial, masyarakat resah, masyarakat demo, konflik ya, atau perbedaan pendapat akan tebal dan muncul di mana-mana, dan ini harus bisa diserap oleh wakil rakyat kita, aspirasinya harus disampaikan, jangan ditutup telinga ataupun channel untuk menyuarakannya. Dengan demikian ini akan bisa bisa akan menekan atau mungkin mengurangi dampak daripada hal yang saya sebutkan seperti itu. Dan jangan lupa juga David, di sisi yang lain, elemen api besar ini akan menghadirkan potensi juga, yaitu bencana alam, baik yang man-made maupun yang natural. Ya. Man-made contohnya seperti kemarin, penggundulan hutan, dan itu akan berakibat kepada banjir yang hebat di Sumatera, ya. Dan
Yang natural punya ya kita akan melihat bahwa 6 bulan awal bahaya yang berhubungan dengan angin ya, perubahan cuaca apa angin, ombak kayak gitu ya, dan yang cuaca hebat ya ekstrim seperti itu kita akan masih mendominasi. Jangan lupa juga di 6 bulan awal ini masih dikuasai oleh ular kayu, meskipun kuda api tidak akan langsung berubah di secara instan, dan itu perubahan kuda api itu akan kita lihat di semester 2 baru akan terasa ya. Oke, di 6 bulan awal itu gempa bumi dan longsor itu masih menjadi highlight. Dan bicara tentang natural disaster, bencana alam, bahwa di 6 bulan berikutnya yaitu bahaya api akan lebih hebat terjadi, dan juga adalah gempa letusan gunung berapi disertai dengan gempa bumi seperti itu. Jadi ekstrim panas dari kuda api ini akan melahirkan juga ekstrim dingin. Ekstrim dingin dimaknai adalah banjir yang hebat atau cuaca dingin yang ekstrim. Di beberapa negara 4 musim akan mengalami badai salju. Tapi kalau di Indonesia mungkin adalah curah hujan yang lebih meningkat. Demikian JJ David. Oke, ini sebenarnya sejalan dengan ini ya, maksudnya prediksi BMKG nih, yang Iya. Pak Julius tadi sampaikan. Memang beberapa bulan ini pun memang kondisi Jabodetabek dan beberapa daerah lainnya itu memang cukup ekstrim Betul, begitu betul, ya. betul. Ya benar David dan JJ, bahwa ilmu feng shui ini dari sejak zaman dahulu kala, dari ribuan tahun yang lalu digunakan untuk memprediksi cuaca, bahkan lebih advance dari BMKG. Pada saat itu juga belum ada tools, alat-alat apapun, satelit dan apapun. Kemudian digunakan juga untuk memprediksi bagaimana ekonomi, bagaimana panen, bagaimana perang dan sebagainya seperti itu. Jadi digunakan secara inklusif di dalam pihak kerajaan untuk kepentingan raja ya. Jadi ada kementerian feng shui di zaman dulu seperti itu. Jadi sebenarnya sudah terjawab nih Pak Julius, kenapa negara China berkembang sangat pesat dan maju begitu ya Pak Julius ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya feng shui sendiri tidak boleh digunakan secara terang-terangan oleh PKC ya, Partai Komunis Cina, karena mereka melarang pejabatnya overuse feng shui dan kawan-kawan ini untuk menggulingkan pemerintah kayak seperti itu. Ya, dan mereka ingin partai yang berkuasa tentu tidak ingin disaingin seperti itu ya, atau melahirkan pemimpin baru seperti itu. Dan dari zaman dahulu kala maka dari pihak kerajaan melarang rakyat jelata itu menggunakan feng shui untuk orang biasa, karena mereka nggak mau dikudeta ataupun digulingkan pemerintahannya, ditantang pemerintahannya seperti itu. Jadi buat orang yang bisa menggunakan ini, makanya feng shui rata-rata digunakan oleh orang kaya dan sukses untuk bisa mempertahankan legasinya, dan digunakan untuk menghitung sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang awam. Demikian. Oke, Pak Julius tadi juga di pertanyaan kedua tuh sempat mention tentang harga emas yang naik gitu ya, Pak Julius. Apakah menurut Pak Julius sendiri nih, waktu kuda api ini akan right nih untuk mulai menabung emas atau saham atau yang lainnya gitu, Pak Julius? Oke, pertanyaan bagus JJ. Kalau untuk bicara tentang saham dulu ya, saham sendiri saya menyarankan untuk lebih berhati-hati khususnya semester 1, karena ini masih dipengaruhi ular kayu. Tahun kemarin saya bicara bahwa kalau jantung Bapak Ibu nggak kuat, dan kalau tidak punya asuransi kesehatan atau BPJS belum diperpanjang, ingat perpanjang dulu ya, karena ini market akan roller coaster di tahun ular kayu. Dan ini memang sudah terbukti ya, bahwa market kita ini sangat naik turunnya sangat gila ya. Oke. Kemudian saya juga menyarankan agar masyarakat pada saat saham turun jangan panik dulu ya, dan kalau memang bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengkoleksi saham-saham yang bagus dengan sistem averaging. Averaging itu artinya dibelinya nyicil pada saat turun, nyicil beli ya. Jadi jangan begitu turun langsung semua dalam jumlah besar ya. Oke, jadi ini hitung-hitung kita bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Kenapa? Karena kami memprediksi bahwa berdasarkan perhitungan setiap tahun api saham itu biasanya bullish seperti itu ya, dan khususnya tidak terbatasi juga saham IHSG ya. Dari performa berapa tahun terakhir ini ya, kuda api juga melahirkan combo api ini, kami memprediksi bullish akan lebih hebat terjadi di semester kedua, but watch out di end of December karena nanti bisa kemungkinan ada koreksi sekali lagi untuk saham. Itu yang saham. Sedangkan kedua emas sendiri di tengah ketidakpastian global, kita akan melihat bahwa orang akan sibuk melakukan hedging ya, atau lindung nilai, bukan ke dalam bentuk cash ya, ataupun saham, tapi dan ataupun kripto, tapi mereka akan
memilih instrumen yang lebih safe haven, yaitu emas. Dan emas sendiri kita memprediksi di tengah ketidakpastian global ini, ya khususnya di semester 1 akan masih banyak terjadi. Dengan demikian emas ini masih bisa berpeluang naik sampai dengan akhir tahun. Demikian ya, JJ dan David. Oke, ini menarik banget ya. Memang harus orang yang masih main saham nih harus ini nih, dengerin apa kata Pak Julius Betul. ini. Apalagi yang memang lagi nabung emas nih, tapi memang harga emas naik terus sih. Jadi aku Betul lagi, Mas. Ya, dan satu hal juga David ya, pasti yang kripto nanya, Pak Julius, ya daripada saya tanya kripto gimana kripto kayak gitu kan. Ya daripada saya tanyain dulu ya, untuk kripto saya agak harus menganjurkan harus berhati-hati untuk kripto, karena menurut pengalaman saya dan perhitungan kami bahwa kripto ini kurang menyukai elemen api. Ya, dan ini dibuktikan bahwa di Northern Hemisphere, belahan bumi utara kan sudah masuk kuda api per 22 Desember. Sedangkan kita yang di belahan bumi selatan, seperti Pulau Jawa, kuda apinya akan lebih terasa masuk energinya di 22 Juni. Karena perubahannya ada di winter solstice, yaitu titik puncak musim dingin. Nah, kalau bicara tentang kuda api sekarang, market sudah mereaksi berlebih dengan penurunan di energi kuda api ini untuk kripto ya, market kripto ya, termasuk Bitcoin ya, altcoin dan macam-macam. Dengan demikian kami menyarankan untuk lebih mewaspadai, jangan hanya portofolio itu hanya di kripto atau di Bitcoin seperti itu, karena tahun ini masih bisa terbuka untuk masih turun lagi seperti itu. Ya, kabar baiknya kalau Anda yang missing yang kereta awal untuk yang naiknya kripto hebat itu, ya sekarang masih bisa untuk mengakumulasi pelan-pelan ya, dan tidak terlalu kemungkinan bisa koreksi sampai 40-an ribu ya. Per koinnya seperti itu. Jadi ya again ya, saya pribadi saya tidak akan trade ya untuk kondisi kripto, karena saya mau enak makan enak tidur. Itu aja. Tapi balik lagi, yang siapapun yang mendengarkan tadi penjelasan Pak Julius itu semuanya tergantung teman-teman ya, Betul. opsi keputusannya betul. begitu. Nah, Betul ya. Jadi disclaimer dulu, semua itu ada faktor resikonya. Tradinglah dengan uang yang Anda bisa afford to lose ya, seperti itu. Oke. Pak Julius, ini pertanyaan selanjutnya nih, untuk yang mengejar promosi atau mau pindah kerja, ini mungkin ada tipsnya Pak Julius biar promosinya mungkin lancar, lalu juga yang mau pindah kerja itu ya rezekinya mengalir terus gitu Pak Julius. Oke, kalau untuk promosi atau mau pindah kerja, kami menyarankan adalah pertama-tama ya, di tengah ekonomi yang seperti begini, kalau masih bisa bertahan, ya lakukan tingkatkan ketahanan mental kita ya. Kemudian kedua, Pak Yunus, ada tawaran kerja atau ada tawaran sesuatu yang baik di luar sana, boleh nggak saya ambil seperti itu? Ya why not kayak seperti itu ya. Tapi kita harus lihat, kalau judulnya masih kontrak ya, oke. Kamu akan diterima bekerja gini, tapi dengan percobaan 3 bulan atau 1 tahun dan sebagainya. Saranku lebih bagus jangan. Oke. Kenapa? Karena kuda api terbukti juga banyak akan menumbangkan juara ya. Tikus logam masa pandemi, banyak juara yang hampir mungkin 60-70, banyak tumbang dan banyak pemain baru yang naik. Nah, kuda api akan juga seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri di Singapura, bisnis yang food and beverage, ya ribuan orang yang tumbang seperti itu dalam hampir dalam 1 tahun ini seperti itu. Ya. Jadi demikian, dan itu silently crying gitu ya. Diam-diam menangis seperti itu. Jadi demikian, kalau memang kita khususnya yang startup atau yang bisnis baru, ya ini dia punya chancesnya atau resikonya itu lebih double resiko lagi untuk kita mau pindah ke bekerja ke bidang tersebut seperti itu ya. Jadi sikapi dengan hati-hati pada saat perpindahan yang terjadi di tahun kuda api ya. Kalau memang tidak jelas ya, konsultasikan kepada ahlinya seperti itu. Jadi untuk sio-sio yang lebih beruntung tadi dapat kesempatan untuk pindah job jauh akan lebih baik. However, sio yang cuan ini yaitu pertama kelinci, kuda, kambing, kerbau dan anjing ya. Kelinci, kuda, kambing, kerbau dan anjing ya. Seperti kelinci, kuda dan kerbau meskipun terkena ciong tapi juga termasuk cuan buat mereka bekerja. Kalau di bidang sales marketing ini berarti ada tambahan income ya. Sedangkan mereka yang tidak di marketing berarti ini adalah tambahan bonus di tahun ini. Yang mana tahu Anda udah kesal-kesal, nggak tahu diganjar ya, ditampar dengan bonus gede di akhir tahun. Why not gitu ya? Oke, mungkin Anda harus melatih sabar ya daripada Anda terburu-buru di tahun ini.
Demikian. Ini waktu Pak Julius bilang bonus, dalam hati nih teman-teman di studio itu amin. Ini keras banget amin. ini. Teriakannya kencang bergema ya, Kencang bergema lagi ya. Nah, pertanyaan yang ini Pak Julius, ini saya serahkan ke teman saya Aduh. nih JJ, ini penting banget untuk dia dan mohon dijawab begitu ya Mohon Pak dijawab Julius Pak ya. Julius. Oke, Ya. kita siap-siap dulu Iya. teman-teman semua. Oke. Ini pertanyaannya next buat percintaan Pak Julius. Oke, siap. Oke, di 2026 ini di tahun kuda api, ini lebih banyak percintaan yang berbunga-bunga atau malah the end atau malah heartbreak Pak Julius? Oke, ya ini kebanyakan drakor ini tampaknya. Aduh, iya lagi. Drakor Ya. sama Dracin kan. Dracin. Oke, Dracin ya, drakor Dracin. Baik, sio yang asmara yang bagus kita lihat dulu ya. Sio asmara yang bagus, pertama sio kelinci, macan, kambing, anjing dan ayam. Oke. Kelinci, macan, kambing, anjing dan ayam ini sudah di ranking dari yang asmaranya paling meluap-meluap, meluber-luber ya, kayak banjir kemana-mana. Ya, yang paling berbunga-bunga ya kelinci, macan dan kambing ini merupakan sio yang banyak disorot atau dilirik oleh orang lain. Nah, kalau dia sudah, let's say kalau dia bukan tidak seeking for romance ya atau relationship, ini bisa digunakan untuk daya tarik yang lain. Contohnya muncul ditampil di sosial media ya untuk meraih perhatian khususnya lawan jenis gitu ya. Akan lebih mudah memberikan like seperti itu. Jadi what to do ya, kalau ditanya setiap tahun kan ada sio yang ups and down dalam hal siklus asmara. Apakah tahun ini demikian juga? Well, tahun ini pengecualian ya. Tahun ini ada tahun kuda api. Kuda api, kuda sendiri adalah berhubungan dengan energi peach blossom. Peach blossom itu ada bunga percintaan. Jadi tahun ini mau yang sionya dapat hoki asmara bagus atau tidak, dengan adanya peach blossom ini semua orang pada dasarnya ya agak lenje-lenje lah ya, agak genit-genit, mau cari hubungan, oke, mau cari teman curhat ya, mau mungkin ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka ya. Dan buat yang single ini alhamdulillah ya, ini bisa akan berpotensi untuk kalau nggak dapetin pacar atau jodoh atau pasangan ya, at least ya ada asmara lah ya, yang bisa disalurkan kayak gitu ya, hasrat gitu Progres ya. lah ya Pak Julius Aduh. ya. Ada progres, oke, ada kemajuan. Dengan demikian jangan mengurung diri aja atau bekerja lembur di kantor ya tanpa jelas Disebut. tongkrongannya mau di mana, oke. Mungkin pulang lebih awal mempersiapkan diri untuk jadwal Itu kencan. penting banget sih Pak Julius, pulang Pulang lebih lebih awal, awal. jangan kerja terus. Oke. Nah, sedangkan buat yang sudah menikah nih ya David, Iya. yang sudah David udah menikah atau belum? Saya sudah menikah Pak Julius. Nah, David nih ya, untuk yang sudah menikah ya, khususnya bapaknya nih, ibu-ibunya tolong harap diperhatikan ya, karena bunga percintaan ini seperti bunga liar di tepi jalan. Jadi mungkin para suami yang yang agak nakal perlu harus dipasang tali kekang dan dipasang kacamata kuda kali tahun ini ya, demikian. Iya, untung aku nggak nakal loh. Aku Aduh. baik-baik. Baik Ya, banget sih jadi- kelihatannya kamu. Tiap kalau David alim, bukan orang alim gitu ya. Jadi demikian perlu diperhatikan, skandal ini akan sangat hebat terjadi di tahun kuda api. Kalau kita membaca energinya nih, kalau ada orang dekat sama kita ya kita harus kasih batasan yang clear lah ya. Solusinya gimana? Kasih batasan jelas. Aku sudah menikah loh ya. Oke, nggak apa-apa mas, yang penting enggak. Oke. Saya setia sama pasangan saya. Kita harus clear draw garis yang jelas ya, batasannya antara mana kerja profesional dan mana yang hubungan cuma yang berteman dan seperti itu. Kemudian penting buat kita juga untuk menjaga reputasi, karena kuda api adalah berhubungan dengan reputasi, pencitraan, flexing dan macam-macam. Orang banyak mementingkan gengsi dan muka. Jadi kalau pada saat skandal yang muncul kan reputasi akan hancur seperti itu ya. Oke, jadi dan kuda api ini banyak mempengaruhi para artis atau selebritis dan influencer, karena api itu berhubungan dengan performance, like to show off ya, senang mempertunjukkan keahlian ataupun kehebatan di muka umum ataupun depan kamera seperti itu. Jadi demikian kita akan melihat bahwa gosip-gosip artis yang berhubungan dengan adanya orang ketiga atau affair ataupun skandal akan banyak terjadi di tahun ini. Ya, kalau kita melihat dari segi negatifnya.
Demikian David dan JJ. Wah, jangan-jangan nanti Lambe Turah tuh makin rame. Ya rame, wah rame Pak. Makin rame. Nah itu J, kamu udah denger kan percintaan Udah. dari Pak Yulius tadi. Kamu sionya sio Kuda kuda air. kuda air. Hmm. Oke, berarti ini tadi ya Pak Yulius, apa tadi ya? Ada tantangan nih ya Ciong. untuk JJ ya Pak Yulius Ya, Ciong, kalau Kak. kuda, pertanyaannya tubuh ya. kuda sendiri sih termasuk siom ringan, nggak usah khawatir. Dan termasuk siom yang beruntung dan siom yang lebih ada apa istilahnya ada dewa penolong ya. Karena siom beruntung itu pasti ada dewa penolong ya by the way. Ya, jadi siom yang tadi beruntung itu ya akan banyak mendapatkan bantuan dari atasan ataupun dari orang lain. Jadi pada saat terjadi siom ringan itu artinya ada tantangan naik kelas untuk menghadapi, tapi karena kasusnya ringan ya no worries lah ya. Oke, kalau perlu asking help dari minta tolong dari yang orang sekitarnya silakan seperti itu. Oke, ya Oke. demikian Baik. JJ. Nah kuda air sendiri kalau bicara apa beda kuda api dan kuda air? Kalau kuda api, double api kan lebih impatient, lebih nggak sabar, lebih reaktif ya, lebih sangat excited. Orang itu nggak bisa duduk diam seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kuda air beda, karena airnya sendiri orang itu lebih komunikatif, lebih diplomatis, lebih fleksibel, lebih smart, oke. Kemudian dia tahu untuk menyesuaikan diri, ya bisa bisa hold the temper, bisa meskipun kadang kalau meledak tuh bisa kayak seperti tsunami kayak seperti itu ya, oke. Tetapi biasanya akan lebih kalem dan tenang di luar. Demikian JJ. Ya, kelihatan banget kan kalem Mas David. Iya. Iya kelihatan kok J. Tapi benar. Apa Aku tuh lebih bisa mengkondisikan aja gitu. Tapi hubungan dengan itu aman ya. Ayo lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke Pak Yulius, sedikit lagi Pak Yulius. Ini untuk teman-teman yang sionya tadi dalam tanda kutip ya Pak, Ciong gitu apes ya. ciong tadi itu. Menurut Pak Yulius itu kira-kira nasibnya bisa diakalin nggak ya Pak? Lalu caranya bagaimana kira-kira? Oh, bisa. Baik, jadi sebenarnya saya nggak mau ngomong bahwa ciong-ciong itu adalah ciong yang apes ya. Oke, kita luruskan dulu bahwa ciong ini adalah perubahan. Oke, banyak yang mengasosiasikan bahwa kena ciong itu pasti apes. Jawabannya enggak. End result, hasil akhir itu pasti di tangan kita. So, hasil baik dan buruk tergantung kesiapan kita menghadapi. Ini poin pertama. Kemudian kedua, bagaimana sikap kita pada saat itu. Kalau sikap kita adalah drama, ya berjilid-jilid, tisu habis bergulung-gulung, oke, masih tidak fokus ke solusinya, tetap ini akan hasilnya buruk. Tapi pada saat kita terjadi, oke, tarik nafas, kemudian kita pikirkan solusinya bagaimana, apakah perlu jalan bagaimana, dan ditambah dengan mencari strategi untuk bisa melewati ini. Banyak saya lihat orang justru naik kelas, ya seperti dulu Pak Jokowi waktu pas 2014, sionya kena ciong tahun kuda kayu saat itu, 12 tahun yang lalu, beliau masih gubernur DKI dan beliau kena ciong hebat di saat itu. Dia mencalonkan diri menjadi presiden. Kan banyak hujatan saat itu ya, oke, dengan fitnah komunis lah, bapaknya Tiongkok dan sebagainya. Dan reputasi buruk, stresnya hebat kok. At the end tetap jadi presiden, oke. Jadi kenapa? Karena mereka sudah siap, beliau sudah siap dengan kondisi, dengan konteks seperti itu untuk jadi presiden. Ditambah luck-nya lebih better saat itu, dan dia tetap bisa survive ya. Jadi moral of the story adalah jangan takut dengan ciong perubahan. Justru kita malah mengharapkan adanya ciong atau perubahan ini ya agar kita selalu aware bahwa dunia itu nggak boleh tetap berjalan dengan nyaman ya. Untuk kita mau dapat hasil lebih, kita harus keluar dari zona nyaman ya. Seperti tumbuhan yang tumbuh, dia juga tetap harus menderita dengan adanya fase pertumbuhan ini ya. Jadi demikian. Kalau untuk sementara waktu, untuk mengurangi dampak daripada ketidakharmonisan atau dampak penderitaan yang kita sebut stres yang berlebih, saya menyarankan adalah pertama, dengan cara feng shui, yaitu warna. Oke, untuk mereka yang kena ciong ataupun tidak ciong, banyaklah menggunakan warna kuning, coklat muda ataupun krem. Oke, karena warna elemen tanah ini akan lebih mudah mengabsorb ya, mengambil atau menchanneling energi api berlebih dari tanah kuda api untuk bisa menetralisir energi api berlebih ini untuk bisa diambil energinya, menguatkan diri kita agar kita itu lebih fokus di tahun kuda api. Nah, ini salah satu triknya. Oke. Kemudian yang kedua adalah menghindari area utara dan selatan untuk tempat kita beraktivitas dan jangan melakukan renovasi di area utara dan selatan. Placement daripada ranjang kita di dalam satu tempat tidur
Jangan ranjangnya jadi taruh di utara atau selatan dari kamar tidur kita. Demikian juga meja kerja kita di kantor atau meja kita di rumah jangan ditaruh di utara dan selatan. Bisa ditaruh di timur, contohnya misalnya seperti itu. Ya, ini adalah bagaimana cara fungsi bekerja seperti itu. Demikian, David. Oke, berarti banyak cara ya Pak. Tapi balik lagi bahwa itu bukan apes ya Pak ya, tapi memang Ya, tantangan ya Pak, tantangan perubahan. gitu. Betul. Ya, betul. Oke. Oke. Ya. Kalau dari Pak Julius sendiri ada nggak saran paling ya yang netral lah gitu atau simple untuk survive menjalani 2026? Pak Oke, Julius. ada banget ya, DJ. Yaitu pertama, tahun kuda api kan tadi sudah ngomong ya, bahwa membuat orang itu sangat berapi-api, ingin banyak dilakukan. There's a lot of things to do, oke? Pengen A, pengen B, ya to-do list-nya banyak, oke? At the end, flashback lagi resolusi tahun depan, oke? Rupanya banyak yang belum dilakukan ya. Jadi kalau Anda pengen Anda inginkan adanya kemajuan tahun ini, jangan hanya bikin to-do list, tapi eksekusinya juga dong, oke? Ya, jadi supaya nggak jadi wacana. Kemudian yang kedua, di tengah Anda lagi tidak sabar untuk menunggu hasil, kami menyarankan untuk menjaga kesehatan. Karena kuda api akan melahirkan, combo api ini akan bikin tubuh panas berlebih, orang jadi sulit tidur, banyak begadang, ya ditambah gadget lagi, oke, dan orang akan overstimulasi, dan akhirnya radang ini akan melahirkan infeksi. Tahun ini mesti waspadai kesehatan di samping berbisnis dan berkarir. Ya, kesehatan perlu diperhatikan adalah elemen api dan logam. Api itu sirkulasi darah, jantung, ya usus, dan juga logam adalah sistem pernafasan, tulang, gigi, dan kulit. Jadi demikian gangguan di sana akan membuat kita mungkin akan melambat karirnya ataupun mengurangi potensi untuk mencari cuan. Ya, jadi di tengah kesibukan kita itu jangan juga lupa untuk menjaga kesehatan. Ketiga, oke, combo api ini akan melahirkan sikap orang yang lebih agresif, tidak sabar, termasuk ke horizontal vertikal ya, bos ke bawahan, ya suami ke istri ataupun ke anak ya, orang tua ke anak dan sebagainya. Jadi kami menghimbau, kepada semua orang yang sadar tidak sadar terkena dampak pengaruh ini untuk melatih kesabaran, berpikir yang lebih tenang ya, dan mengendalikan emosi ya. Tahun ini kalau kita mau hasil yang baik, kuncinya itu ada di diri kita sendiri, ketenangan batin dan ketenangan pikiran ya untuk bisa mengontrol api berlebih. Oke, dan terakhir lebih praktis dan get real. Kenapa? Karena what you see is not what you get. Oke, di tahun kuda api banyak orang yang kelihatannya hebat di luar, pencapaian, achievement, membeli barang-barang mewah, fleksi dan sebagainya. Actually di dalamnya jong atau kosong seperti itu. Ya, jadi lebih praktis dan lebih get real. Artinya buatlah target yang lebih terukur di tahun ini. Oke, lakukan the best version of yourself ya. Jadi jangan sampai memaksakan gua harus pakai standarnya si ini nih, standarnya si itu. No need ya. Yang penting adalah karena kita yang tahu keterbatasan tubuh kita sendiri juga. Ya, demikian David dan JJ, semoga makin sukses dan makmur di tahun kuda api.